Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai analisis kasus pengadaan barang dan jasa. Kelompok kami yang beranggotakan Nabila Mayangsari, Febri Sabila, Aisyah Ramadhani, Grace Desa Mamangkei, dan Triani Novelia. Adapun subbahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu prinsip pengadaan barang dan jasa, analisis kasus pengadaan barang dan jasa konstruksi di Jawa Barat, analisis kasus Wisma Atlet Palembang, dan analisis kasus korupsi beras Bulog. Apa saja prinsip dari pengadaan barang dan jasa? Prinsip dari pengadaan barang dan jasa yang pertama adalah efisien. Efisien maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas, tetapi harus mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya, sehingga terwujudlah dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program tersebut. Kemudian, terbuka dan bersaing. Di sini artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Kemudian transparan. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh masyarakat yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Kemudian, adil atau tidak diskriminatif. Maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Kemudian, akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis kasus. Kasus pengadaan barang dan jasa yang pertama yaitu pada pekerjaan konstruksi di Provinsi Jawa Barat. Studi kasus pengadaan barang dan jasa ini berdasarkan pengalaman sebagai pelaku kelompok kerja unit layanan pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan pekerjaan konstruksi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga tahun anggaran 2015. Adapun peraturan yang digunakan yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, yang kedua Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2008 dan turunannya, dan yang terakhir otonomi pemerintah daerah. Adapun sasaran yang dituju, yang pertama percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana, dua mendapatkan penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang berkompeten, dan yang ketiga terlaksananya pekerjaan konstruksi sesuai waktu dan sesuai spesifikasi teknis, dan yang terakhir terhindar dari proses hukum pada pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi. Adapun permasalahan yang terjadi, yang pertama terjadinya gagal lelang dan lelang ulang, yang kedua pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang putus kontrak dan gagal konstruksi, dan yang terakhir proses hukum bersifat persekongkolan dalam tender. Berikut adalah dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi. Dokumen pengadaan yang dibuat oleh kelompok kerja pekerjaan konstruksi pada tabel di atas menunjukkan bahwa bobot nilai pada alat AMP mempunyai bobot nilai yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa penyedia jasa dan berbadan usaha non-kecil yang mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat harus memiliki alat AMP, dan penyedia jasa yang tidak memiliki alat AMP harus bekerja sama dengan perusahaan pemilik AMP. Dokumen pengadaan yang dibuat oleh kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi tersebut menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Pada bab 2 Tata Nilai Pengadaan, bagian pertama, prinsip-prinsip pengadaan pasal 5 yang berbunyi, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan.
Bersaing berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, kasus Wisma Atlet Palembang. Kasus ini menetapkan Wafid Muharam selaku Sesmenpora menjadi tersangka dengan mendapati uang 3,2 miliar dan ribuan dolar. Mindo Rosalin juga turut menjadi tersangka. Tersangka lainnya yaitu Rizal Abdullah yang merupakan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet. Ia telah merugikan negara sebesar 54,7 miliar. Ia bekerja sama dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK yaitu Deddy Kusdinas, Ketua Panitia Pelelangan yaitu Muhammad Arifin, Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, serta Direktur Operasional PT DGI Karman Hadi. Kasus ini juga menyeret Angelina Sondak dan Nazarudin. Pada kasus ini, pengadaan tidak dilakukan secara terbuka, serta tidak adanya persaingan sehat, karena terdapat proyek yang digunakan untuk pengucuran keuangan negara. Kedua, adanya organisasi yang digunakan untuk manajemen korupsi. Ketiga, adanya dukungan birokrasi yang berupa aturan atau kebijakan. Keempat, adanya korporasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya ialah analisis kasus korupsi beras Bulog. Jadi, kronologi awal kasus ini ialah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menahan inisial AA yang merupakan mantan manajer unit pengelolaan gabah dan beras atau UPGB, Perum Bulog sekaligus Ketua Satuan Kerja Unit 4 Kantor Subdivisi Regional Cabang Serang yang pada tahun 2016 lalu menggelar kegiatan pengadaan beras dalam negeri dan hasil giling gabah. Dalam kegiatan tersebut terdapat aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni uang muka percepatan pengadaan beras yang digunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi, sehingga pengadaan beras tidak terpenuhi. Total kerugian negara terhadap penggelapan itu mencapai 1,9 miliar rupiah. Adapun kaitan kasus ini dengan prinsip pengadaan barang dan jasa. Jadi kasus korupsi ini telah melanggar semua prinsip pengadaan barang dan jasa, dikarenakan pihak yang seharusnya melakukan proses pengadaan tersebut melakukan korupsi uang muka percepatan kegiatan pengadaan, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya kegiatan pengadaan yang efektif, efisien, serta akuntabel. Adapun prinsip transparan, terbuka, bersaing, dan adil juga tidak terlaksana dikarenakan proses kegiatan pengadaan ini belum terpenuhi. Baiklah, berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengadaan barang jasa diadakan pada hakikatnya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapainya kesepakatan dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, terpenuhi persyaratan teknis lainnya, pelaksanaan pengadaan, serta penyerahan barang jasa yang tepat waktu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengikuti prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Pelaksanaan proyek atau pembangunan yang menggunakan keuangan negara seharusnya dapat digunakan seluruhnya untuk seluruh pelaksanaannya dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang jasa antara lain efisien, transparan, efektif, akuntabel, terbuka, bersaing, dan adil. Tetapi pada prakteknya masih ditemukan penyelewengan yaitu suap, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum pribadi atau kelompok yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai kasus pengadaan barang dan jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.